aja orang kondangan kan. Enggak, kayak punya aja itu. Kondangan kan sekarang kayak orang gede. Banyak yang komen kayaknya Len. Itu langsung banyak yang komen gitu. Ya. Yang nonton baru satu belum. Yang nonton baru satu. Bapak-bapak, ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali saudara-saudaraku di hari Minggu ini. Terkasih Tuhan Yesus, kami dari tim pengen kendaraan saudara-saudaraku untuk menyampaikan isu dari surga bahwa kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita hari-hari ini sudah di penghujung akhir dari segala zaman, yang dimana akhir zaman sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali kedua sudah diambang tinggi, saudara-saudaraku. Mari baik Tuhan, mari kita hidup hari-hari ini di akhir zaman ini supaya lebih percaya, lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Seperti firman Tuhan saudara berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah kata Yesus, saudara-saudaraku. Jadi hari-hari ini di penghujung akhir dari zaman ini, saudara-saudaraku, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak seorang pun yang datang yang bisa datang dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus, saudara-saudaraku. Bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus hari-hari ini, marilah percayalah kepada Injil Yesus. Datanglah kepada Yesus hari-hari ini. Ambillah bagian di dalam kerajaan surga hari-hari, saudara-saudaraku. Sebab pintu-pintu pertobatan sebentar lagi akan ditutup oleh Tuhan. Mari Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita melihat hari-hari ini tanda-tanda kita sudah memasuki masa-masa sukar. Bertambah hari-hari ini, yang dimana kita sedang berjuang atas nama agama hari-hari semakin banyak, saudara-saudaraku. Maka Tuhan memperingatkan kita dari penghujung akhir dari zaman ini untuk kita boleh berjuang, boleh sungguh-sungguh datang kepada Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudaraku, janganlah percaya di penghujung akhir zaman ini, janganlah cinta akan agama di penghujung akhir zaman ini. Sebab agama adalah buatan manusia dan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya adalah peraturan manusia. Maka hari-hari ini kami terjadi berjalan atas nama agama. Saudara-saudaraku, belajar hari-hari ini. Kenapa semua kita saudara-saudaraku? Ini dah sudah diambang pintu bahwa kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Marilah Bapak-bapak, Ibu, siapa yang mau percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Siapa yang mau percaya kepada Yesus akan dibinasakan, saudara-saudaraku. Mari kita buka firman Tuhan. Markus 1 ayatnya yang ke-15 katanya,
waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, waktunya sudah mau genap. Barang siapa yang percaya kepada Injil Yesus Kristus, maka keselamatan akan diberikan kepadanya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mari kita buka Yohanes 7 ayat-ayat ke-37. Berikutnya di sini air sumber hidup. Dan pada hari terakhir yaitu pada berseru, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepada aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudaraku, kita ini sudah memasuki fase dari zaman yang dimana kita sudah di ujung akhir dari segala zaman dan tentu. Jadi kita hari-hari harus bertobat, harus berbalik kepada Tuhan. Jangan terlena akan agama, jangan cinta akan agama di ujung akhir zaman ini. Tuhan berkata kepada kita hari-hari ini supaya kita boleh berbalik ke jalan yang benar yang dapat menyelamatkan kita di akhir zaman ini, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, mari Bapak Ibu, bertobatlah, waktunya sudah dekat. Kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu, pelecehan seksual ada sama-sama semakin banyak di Indonesia yang terjadi. Belum selesai, sebelumnya sudah ada lagi, belum selesai, sebelumnya sudah ada lagi pelecehan seksual atas nama agama. Maka Tuhan berkata di penghujung ayat zaman ini, janganlah cinta akan agama, dan cintalah akan Tuhan, cintalah akan kebenaran yang kepada Yesus Kristus. Agama adalah buatan manusia dan peraturan-peraturan yang ada di dalam agama itu adalah peraturan manusia dan peraturan Tuhan. Maka barang siapa yang percaya kepada Injil yang adalah peraturan daripada kerajaan surga, maka hidup saudara akan dipelihara di penghujung akhir dari zaman ini, saudara-saudaraku. Bapak, ibu, mari buka hati kita, mari buka mata rohani kita hari-hari ini semakin ke depan. Bagi pelecehan seksual atas nama agama kan bukan bertambah banyak. Pelecehan seksual atas nama agama akan banyak yang akan bertambah, saudara-saudaraku. Maka hari-hari ini buka hatimu, pelan-pelan, dengarlah suara Tuhan memanggil. Tuhan tidak menginginkan kita binasa, Tuhan tidak menginginkan kita mati. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk bertobat, untuk berbalik, supaya kita punya syarat kebenaran dan hidup. Mari berbalik dulu. Sudah begitu banyak hari-hari ini kejahatan. Sudah begitu banyak hari-hari ini bencana. Bahkan kelamaran di mana-mana sudah mulai melanda, saudara-saudaraku. Bahkan kehilangan hari-hari ini sakit instan. Peperangan ini juga akan berlanjut selama 3,5 tahun. Dan dampak dari peperangan ini akan terjadi 3,5 tahun lagi, masa sukar. Para genap lama yang sudah itu akan berjalan selama 7 tahun, saudara-saudaraku. Mari berubah, ibu dan Tuhan. Saatnya lagi kita berbalik kepada Tuhan. Sebelum pintu pertobatan ditutup oleh Tuhan, bertobatlah segera, berbaliklah kepada kebenaran Yesus. Saudara-saudaraku, mari kita buka Yohanes 11 ayatnya yang ke-25.
Yohanes 11 ayat 25. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi saudara-saudaraku, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia walaupun dia sudah mati akan bangkit bersama-sama dengan Yesus dan akan ikut bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudara adalah Tuhan. Yesus adalah sang sumber air yang hidup. Dan siapa yang haus akan kebenaran, maka aliran-aliran air kebenaran akan diberikan kepadanya. Yesus adalah sang sumber roti yang hidup. Barang siapa yang haus akan kebenaran firman Tuhan, dia akan dikenyangkan dengan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu, mari bangun hari-hari ini. Mari melek, mari dengar suara Tuhan memanggil saudara-saudaraku. Tuhan sudah mau datang untuk kali kedua untuk menghakimi dunia ini. Saudara-saudara, bukan saatnya lagi kita berada di dunia, saudara-saudara. Tapi saatnya lagi kita datang kepada Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran yang hidup. Supaya kita memperoleh kunci kerajaan surga. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara masuk ke dalam kerajaan surga sementara saudara tidak tahu siapa yang akan membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga? Bagaimana saudara tahu bahwa saudara akan diselamatkan tapi sementara saudara tidak tahu siapa yang akan membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara? Namun dalam Injil Yesus berkata, akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Itulah kata Yesus. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah kata Yesus, saudara-saudara. Jadi jalan dan kebenaran dan hidup menuju kepada kerajaan surga hanyalah Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus Kristus tidak ada hidup yang kekal, saudara-saudaraku. Maka Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita. Dan Yesus rela mati di kayu salib dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga Yesus berkata, aku akan bangkit kembali. Dan Yesus berkata setelah bangkit, setelah tiada 40 hari di dunia, Yesus berkata, aku akan berangkat ke surga menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus berkata di hari terakhir ini, aku akan datang segera, bersiapkanlah jalan bagiku. Itulah kata Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi mari hari-hari ini di ujung akhir dari zaman ini, mari kita mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan dan Yesus untuk kali kedua. Supaya penghakiman itu jangan datang kepada kita hari-hari ini, saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Mari kita buka kisah para rasul 4 ayat-ayat ke-12, saudara-saudaraku. Kisah para rasul 4 ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Dan di nyawa burung langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, di bawah burung langit ini tidak ada nama lain selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Di bawah burung langit itu hanya nama Yesus, nama yang diberikan kepada manusia untuk menyelamatkan hidup manusia, saudara-saudaraku. Bukan agama, bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan kedudukanmu. Tapi barang siapa yang percaya kepada Tuhan, Yesus akan diselamatkan. Jadi barang siapa tidak percaya kepada Yesus akan dibinasakan, saudara-saudaraku.
diangkat oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mau mengaku bahwa Yesuslah mati dan berangkat ke surga, maka keselamatan akan diberikan kepadanya, maka kunci kerajaan surga akan diberikan kepadanya, dan mahkota kehidupan akan diberikan kepadanya, saudara-saudaraku. Maka bapak ibu berkasih hari-hari ini, janganlah tergoda akan sosial media, janganlah terlena akan dunia ini, saudara-saudaraku. Memang penghujung akhir zaman ini dunia ini memberikan segalanya kepada kita, tetapi memandang kepada kebinasaan, saudara-saudaraku. Barang siapa yang datang kepada Yesus di penghujung akhir dari zaman ini dan mau mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga, maka kunci kerajaan surga akan diberikan kepada saudara di penghujung akhir dari zaman ini. Mari kita bertobatlah kerajaan surga dekat. Saudara, hari ini melihat banyak pengikut-pengikut dilarang di seluruh dunia. Ini adalah panggilan terakhir untuk kita boleh bertobat. Sama seperti di zaman itu, saudara-saudara, manusia sudah diperingatkan untuk bertobat, tapi tidak ada yang mau mendengarkan, maka Tuhan menyuruh membuat bahtera. Maka setelah selesai bahtera dibangun oleh Nuh, maka Tuhan menyuruh masuklah ke dalam bahtera. Aku akan menumpahkan air bah selama kau hari dan belum malam. Demikian juga kita hari-hari ini di penghujung air zaman ini. Tidak ada yang memperingatkan kita supaya kita boleh bertobat sungguh-sungguh. Segera bertobat, segera berbalik kepada Yesus. Sebab Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup menuju kepada kerajaan surga, saudara-saudaraku. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara akan diselamatkan, sementara di dalam agama diajarkan kunci keselamatan? Bagaimana saudara tahu bahwa saudara masuk ke dalam kerajaan surga, sementara di dalam agama tidak diajarkan siapa yang akan membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga? Mari bapak ibu, adalah hatimu, dengarkanlah suara Tuhan memanggil hari-hari ini di penghujung akhir zaman ini. Karena kita melihat hari-hari saudara-saudaraku, bencana demi bencana sedang terjadi di seluruh dunia hari-hari ini. Banjir bandang di seluruh dunia sedang terjadi hari-hari ini. Gempa bumi, gunung meletus, kelaparan hari-hari ini, bahkan penyakit sampar sudah mau dinyatakan. Ini adalah petanda bahwa akhir dari segala zaman sudah berakhir, saudara-saudaraku. Dan kita akan memasuki zaman yang baru. Kalau sudah berakhir akhir dari segala zaman, pintu perkembangan akan ditutup oleh semua saudara-saudara kita Tuhan. Mari beberapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Waktunya sudah semakin dekat. Kerajaan surga, kerajaan Allah sudah dekat, saudara-saudaraku. Marilah, bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, segeralah bertobat, segeralah datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kebenaran dan hidup diberikan kepada saudara yang mulus dari akhir zaman ini. Mari kita balik kepada hadirat Tuhan hari-hari ini. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil hari-hari ini, saudara-saudaraku. Kerajaan surga sudah memanggil saudara-saudara. Mari bapak ibu, mari kita buka di Matius 7. Mari kita buka Matius 7, saudara-saudaraku. Ayatnya 24 sampai 27. Berikutnya mengenai dua macam dasar. Saudara-saudaraku, inilah ayatnya, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian karena hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sudah didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir,
lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudaraku, hari-hari ini kita harus mencari dasar Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak boleh mencari dasar Tuhan di dalam agama, karena agama adalah buatan manusia. Jadi kita harus mencari dasar Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maksud dasarku untuk mencari semacam dasar itu hanya di dalam Yesus Kristus, saudara. Yesus yang akan membawa kita kepada kebenaran. Yesus yang akan membawa kita kepada pemisahan. Yesus yang akan membawa kita menuju kepada kerajaan surga, saudara, seperti disebut di ayat ini. Yesus ada jalan kebenaran, saudara-saudara. Di luarnya tidak ada kebenaran. Di luarnya tidak ada hidup yang besar. Di luarnya tidak ada kemerdekaan. Di luarnya tidak ada masalah kehidupan, saudara-saudaraku. Maka barang siapa yang percaya di dalam Yesus Kristus, maka segala macam akan diberikan kepadanya, saudara-saudaraku. Marilah berdoa ibu, berilah dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup saudara diselamatkan, supaya hidup saudara dimerdekakan di penghujung akhir dari zaman ini. Bapak-bapak, ibu, kita sudah memasuki fase dari akhir zaman. Kita akan membuka ayatnya, saudara-saudaraku, di Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, saudara-saudaraku. Matius 6 ayat Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar dari orang atau kamu tentang orang, namun berawal-awal jangan mendengar. Kerajaan melawan kerajaan, abang-abang kebenaran kerajaan di tempat, dan kepadanya di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah bermula penderitaan menjelang zaman baru. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan sudah memperingatkan kita hari-hari ini. Kita sudah mendengar burung-burung di mana-mana, saudara-saudaraku. Itu adalah petanda permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan hari-hari itu kita melihat banjir di mana-mana, saudara-saudaraku. Gempa bumi di mana-mana hari-hari sedang terjadi. Gunung meletus di mana-mana sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan sudah memperingatkan kita hari-hari ini akan sesuatu yang besar yang akan terjadi, saudara-saudaraku. Dan kita akan memasuki masa-masa sukar selama 7 tahun terhitung dari sekarang, saudara-saudaraku. Maka hari-hari Tuhan berkata, Tuhan berseru, berdoa-doalah, berdoalah dan berbaliklah sebelum pintu pertolongan aku duduk di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami di sini berdiri, saudaraku, untuk menyampaikan kabar dari surga bahwa pintu pertolongan dari Tuhan oleh Tuhan sebentar lagi. Tapi barang siapa yang ada kepada Tuhan sebelum pintu pertolongan itu, maka akan diberikan kunci ke dalam surga, saudara-saudaraku. Banyak presiden seksual atas nama agama terjadi di mana-mana hari-hari ini, saudara-saudaraku. Dan di mana banyak orang tua yang sedang tangis hari-hari sama anaknya sedang bersedih, saudara-saudaraku. Maka hari-hari ini bukalah hatimu, mari bangkit, mari dengar suara Tuhan memanggil. Jangan dengar suara agama bahwa agama adalah yang manusia, dan peraturan-peraturan yang dibuat dalam agama adalah peraturan manusia, bukan peraturan Tuhan. Carilah Tuhan, saudara-saudaraku, yang datang daripada kerajaan surga. Saudara percaya kepada hari-hari kita, kepada Yesus yang adalah daripada kerajaan surga. Maka keselamatan akan diberikan kepada saudara di penghujung akhir dari zaman ini. Mari berdoa, ibu. Mari bangkit hari-hari ini, mari berdiri bersama Tuhan Yesus.
supaya kunci keselamatan diberikan kepada kita. Bagaimana saudara bisa masuk ke dalam kerajaan surga sementara tiket saudara tidak mau membeli? Bagaimana saudara bisa masuk ke dalam kerajaan surga sementara kursi sudah saudara beli? Bagaimana caranya untuk membelikan? Bagaimana caranya untuk membeli tiket keselamatan di kerajaan surga? Tutuplah pintu hati Tuhan di dalam zaman ini. Percayalah kepada Yesus, maka tiket dan kunci kerajaan surga akan diberikan kepada saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka firman Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-6, karena itu sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa karena tidak melalui aku, itulah kata Yesus. Jadi tidak seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak melalui Yesus, saudaraku. Tidak seorang pun yang datang kepada kerajaan Allah, kerajaan Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah jalan menuju keselamatan itu, saudaraku. Maka sebelum penghakiman tiba atas dunia ini, segala berbalik, segala bertobat dari kerajaan Allah dan kebenaran di penghujung akhir dari zaman ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah di penghujung akhir dari segala zaman. Tanda-tanda telah banyak diberi kepada Tuhan hari-hari ini. Kita melihat belajar kecil bersama-sama hari yang sedang terjadi dengan terku. Bagaimana kita hari-hari ini untuk menyikapi itu? Maka Tuhan berkata di penghujung akhir dari zaman ini, jangan berperintah akan agama, jangan berperintah seksual. Berperintah akan kebenaran Tuhan hari-hari ini menginjil Yesus. Supaya hidup kita hari-hari ini dimerdekakan oleh Tuhan. Dan siapa yang percaya kepada Injil Yesus Kristus, dia akan diberi pengertian akan apa yang terjadi untuk hari esok saudara-saudaraku. Maka kita buka di Wahyu yang ke-22. Mari kita buka Wahyu ke-22. Tunduknya kebenaran Tuhan. Ayat yang ke-6. Lalu dia berkata kepadaku, perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ayat 7, sesungguhnya akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan perbuatan kitab ini. Jadi saudara-saudaraku, jika hari-hari saudara datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, saudara-saudaraku, maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang harus segera terjadi untuk ke depan. Mari kita ibu, bukalah hatimu untuk hari-hari ini. Jangan buka hatimu untuk agama. Agama adalah manusia dan peraturan-peraturan yang ada di dalam agama itu adalah peraturan dari Tuhan. Kami bersama yang percaya di dalam Injil Yesus Kristus yang sebelum dunia dijadikan tidak ada, maka kunci keselamatan akan diberikan kepada saudara. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang telah mati dan percaya di dalam Yesus, maka kebangkitan akan ada padanya. Yesus adalah terang dunia, saudara-saudara. Berjalan di dalam kegelapan, tetapi percaya kepada Yesus, maka terang itu akan ada padanya, dan aliran-aliran kehidupan akan ada padanya, saudara-saudaraku. Lagi dengan waktu, dengan kesempatan, segera bertani, segera bertemu, carilah Tuhan Yesus Kristus dan yang belum mengenal Yesus Kristus, sedang hanya Yesus
29. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada sahabat kepada mereka yang bangun dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari kemasuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum mereka datang dan meninggalkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada hari kedatangan anak manusia, yaitu hari kedatangan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, sama seperti zaman Nuh, manusia sudah diperingatkan untuk bertobat. Tapi siapa yang mau mendengarkan Nuh, maka Tuhan menurunkan air bah. Sama seperti di zaman Nuh, Tuhan turunnya menasihati Nuh, maka Tuhan menasihati Nuh. Maka Nuh tidak mau mendengarkan Tuhan, maka Tuhan menurunkan air belerang. Kemudian juga tidak mengusung air zaman saudara-saudara. Jika sudah ada tanda-tanda peringatan bahwa Tuhan mau datang, segeralah berbalik, segeralah bertobat. Api dan belerang dan bencana besar akan terjadi saudara-saudara. Api dan belerang dan air bah akan memusnahkan dunia ini sebentar lagi saudara-saudara. Tapi kita melihat hari ini dan tandanya sudah dikenal saudara-saudara. Maka jangan tunggu dengan perkataan saudara bertobat. Jangan tunggu dengan yang saudara bertobat. Jangan tunggu dengan kematian dan penyakit kanker saudara bertobat. Jangan tunggu dengan segera saudara bertobat. Segeralah bangun, bangkit dari mana saudara memanggil saudara-saudara. Kita sudah memasuki fase dari akhir zaman, yang dimana dunia akan menuju kepada kebiasaan saudara-saudara. Mari Bapak Ibu berkasih di dalam Yesus. Bagaimana saudara bisa masuk ke dalam kerajaan surga sementara saudara tidak tahu siapa yang akan membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga? Bagaimana saudara tahu bahwa ada yang menyelamatkan saudara, tetapi tidak agama tidak disertakan apa dari kebenaran hidup? Jadi saudara-saudaraku, yang sendiri berkata Yohanes 14 ayat yang ke-6. Maka mari dengar saudara-saudaraku, Yohanes 14 ayat ke-6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudaraku, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Maka saudara-saudaraku Tuhan, Tuhan berkata kepada kami hari ini, sampaikanlah, beritakanlah bahwa dalam surga sudah datang, maka kami berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu, waktunya sudah semakin dekat. Pintu-pintu berkata akan dibuka oleh Tuhan, dan pintu-pintu kasih karunia sebentar lagi akan berakhir saudara-saudaraku. Janganlah terlena akan dunia ini, jangan tersiksa akan dunia ini hari ini. Barang siapa yang berjalan bersama-sama dengan Yesus Kristus, maka kunci yang surga akan diberikan. Dan saudara akan tahu pulang di mana saudara. Saudara-saudaraku, hari ini keselamatan datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka saudara-saudaraku di Roma 10 ayat yang ke-9 saudara-saudaraku. Mari kita buka Roma 10 ayat ke-9. Bersama-sama dengan Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan yang percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah memberikan diri dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa dalam hati kita bahwa yang telah bangkit dari antara orang mati dan dibangkitkan oleh Allah, maka keselamatan akan diberikan kepada kita saudara-saudara. Bapak Ibu, marilah kita baca lagi saudara-saudara.
saudara-saudaraku. Dia adalah gembala yang baik. Bangsa berpercaya kepada Yesus, namanya kami kebelangan dengan baik, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, untuk keselamatan kedatangan dari agama, untuk keselamatan bukan datang dari saudara-saudaraku, untuk keselamatan datang dari Tuhan Yesus Kristus, dan terang kebenaran datang daripada Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Maka hari-hari ini sebelum dunia berakhir, sebelum dunia dihabisi saudaraku, segera berbalik, segera percaya kepada Yesus Kristus. Bangkitlah melalui pintu yang besar, daripada pintu menuju kepada jalan kebenaran, saudara-saudaraku, untuk akhir zaman ini. Banyak orang akan memilih daripada jalan menuju kepada kebenaran. Mereka takut, saudara-saudaraku, dia mempunyai harta yang menimpa. Inilah masa-masa pemilihan, masa-masa pemurnian yang dimana untuk hari ini kan mudahkan saudara-saudaraku. Orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu terkasih, marilah datang kepada Yesus Kristus sebelum pintu perdebatan ditutup, saudara-saudaraku. Kalau kita melihat hari-hari ini bencana kelamaran hari sudah terjadi, kekurangan semakin intens, gunung-gunung meletus, gunung di mana-mana, bahkan kejahatan semakin meningkat, saudara-saudaraku. Bahkan presiden seksual ada sama-sama hari-hari ini. Maka inilah waktunya saya berkata, janganlah menjadi hamba agama, janganlah cinta akan agama, karena agama adalah buatan manusia, saudara-saudaraku. Pengaman daripada kita hari-hari ini akan cinta akan agama dan dari presiden seksual. Kita melihat saudara-saudaraku, mari buka hatimu, buka mata rohanimu. Mari bangun, mari bangkit, mari dengar suara Tuhan memanggil, Tuhan sudah memanggil kita hari ini untuk kita boleh bertobat, boleh percaya, boleh datang kepada Yesus sebelum keselamatan ditutup. Saudara-saudaraku, mana-mana hari-hari ini pantas sudah melanggar kesehatan seksual. Saudara-saudaraku, mari satu hatimu, hari-hari ini mari dengar suara Tuhan memanggil. Tutuplah pintu hati Tuhan, maka pintu itu akan berdiri. Itu pemilihan Yesus setelah ada keselamatan, ada kebenaran, ada hidup yang kekal. Bagaimana saudara tahu menuju pulang, menuju kepada dalam surga, sementara di dalam agama dijajarkan apalah dalam kebenaran hidup. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara akan masuk ke dalam kerajaan surga, sementara di dalam agama dijajarkan siapa yang akan membawa saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi barang siapa yang percaya kepada Injil yang telah ada sebelum dunia dijadikan,
kita bapak ibu. Mari berbalik kepada Tuhan Yesus. Mari cari jalan yang benar menuju kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, kita hanya Yesus jalan yang kebenaran dan hidup. Mari Yesus jalan kebenaran hidup menuju kepada Tuhan. Mari bapak ibu terkasih. Kita akan menghubung air dari kerajaan bapak ibu. Kalau kita masih mengeraskan hati kita tidak mampu pada hari ini, maka keselamatan tidak ada pada kita saudara-saudaraku. Maka kita akan ditimpa oleh murka Allah yang menyala-nyala itu saudara-saudara Tuhan. Mari bapak ibu berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab hari-hari ini kita mengalami masa-masa yang besar. Segeralah berbalik kepada Tuhan Yesus. Segeralah percaya kepada Tuhan Yesus, supaya keselamatan diberikan kepada saudara. Hari-hari ini kita ujung akhir dari zaman ini bapak-bapak ibu. Saudara melihat hari-hari ini banyak penginjil-penginjil jalanan di seluruh dunia. Ini adalah panggilan terakhir untuk kita boleh bertobat. Pintu-pintu bertobaran akan ditutup oleh Tuhan berkali lagi. Pintu-pintu kasih karunia berakhir saudara-saudaraku. Tuhan Yesus mau datang untuk kali kedua. Janganlah keraskan hati kita hari-hari ini. Mari lembutkan hatimu. Mari dengar suara Tuhan memanggil saudara-saudaraku. Tuhan tidak menginginkan kita mati. Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Tuhan menginginkan kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tidak memperoleh kursi dalam surga saudara-saudaraku. Tuhan tidak memperoleh mahkota kehidupan menuju kepada dalam surga saudara-saudaraku Tuhan. Mari bapak ibu, di akhir zaman ini, di ujung zaman ini, kita melihat hari-hari perekonomian semakin down. Harga-harga naik melambung tinggi saudara-saudaraku. Pengangguran di mana-mana semakin bertambah hari-hari ini. Teknologi AI semakin dikatakan kepada manusia. Hari-hari ini juga penyakit sampah sedang melanda dunia saudara-saudaraku. Hari-hari ini adalah virus baru. Tidak mau menyebabkan saudara-saudaraku. Maka hari-hari itu bertanya, segeralah berbalik kepadaku. Itulah kata Tuhan Yesus. Segeralah datang kepada Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup. Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan. Dan Yesus berkata, aku akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan Yesus sendiri berkata, aku akan berangkat ke surga menjadi tempat bagi orang-orang yang percaya. Maka ada Yesuslah yang akan menyelamatkan kita saudara-saudaraku. Bukan agama. Agama tidak membawa kita kepada keselamatan. Karena agama adalah buatan manusia dan peraturan-peraturan yang ada di dalam agama itu adalah peraturan manusia. Mari berdoa dulu. Jangan berdoa agama. Janganlah berdoa agama hari-hari ini. Janganlah cintakan agama hari-hari ini. Jangan cintakan orang. Jangan cintakan harta. Jangan cintakan jabatan hari-hari ini. Sebab semua itu akan membawa kebesaran di dunia sana saudara-saudara. Bermainlah cintakan Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Injil, maka akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada Injil, akan diselamatkan saudara-saudaraku. Mari berbalik kita terkasih. Kita sudah memasuki fase dari akhir zaman bapak-bapak. Dari mana akhir dari segala zaman akan segera datang. Dan zaman baru akan datang saudara-saudaraku. Ketika akhir zaman sudah datang, bagi persembahan yang akan datang bagi Tuhan saudara-saudaraku. Mari berbalik berbalilah. Datang kepada Yesus Kristus hari-hari ini. Percayalah kepada Injil Yesus.
jalan yang sebenarnya dan dulu. Pagkatapos ini untuk menyampaikan kabar saudara-saudaraku di mana keadaan surga sudah dekat. Dalam hal ada dalam tangan saudara-saudaraku. Kita berdoa kepada Injil Yesus hari ini. Untuk saudara bisa masuk ke kerajaan surga. Saudara bisa diberikan kunci kerajaan surga saudara-saudaraku. Saudara bisa mendapatkan kunci kerajaan surga saudara-saudaraku. Bagaimana saudara tahu kita masuk dalam kerajaan surga sebentar saudara kita sampai yang akan membawa saudara masuk dalam kerajaan surga. Mari saudara yang kasih dalam Yesus. Yang mengajarkan kunci kerajaan surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang belum mengenal Yesus Kristus supaya mempunyai kunci kerajaan surga, percayalah kepada Injil Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dari tahun yang lalu. Mari berdoa ibu. Jangan terlena dan dunia ini hari ini. Memang dunia ini memberikan segalanya buat kita. Kami sedang membawa kita kepada dihinasan saudara-saudaraku. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, hari-hari kita akan keselamatan dan berikan kepada saudara hari-hari. Mari berdoa ibu. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktu ini sudah semakin dekat. Dan surga sudah mau datang untuk kali kedua saudara-saudaraku. Kami lihat tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Mari kita buka di muka surga saudara-saudaraku. Mari kita buka muka surga ayat yang ke-54 sampai ke-56 saudara-saudaraku. Berkasihlah menghidupkan zaman. Mereka berkata-kata kepada orang banyak. Apabila kamu melihat awan naik, saya benar-benar kamu berpikiran kepada segera saja akan datang hujan. Dan hati itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rasa kamu dan naik kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini saudara-saudaraku? Maka di penghujung akhir zaman ini kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita akan bisa menilai zaman ini saudara-saudaraku. Dan kemudian harga itu akan diberikan kepada kita saudara-saudaraku percaya kepada Yesus. Jadi jika saudara hari-hari percaya kepada Yesus, kalau kita memiliki pengertian apa yang akan terjadi segera, maka hari-hari ini saya berkata segeralah bangkit, segeralah bangun, segeralah bertobat ke gunung air zaman ini. Sebab pintu pertobalan akan ditutup pada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kami sini berdiri bukan karena agama, bukan menyampaikan agama. Kami di sini berdiri untuk menyampaikan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali ini sudah diambangkan saudara-saudaraku. Bagi siapa yang mau diselamatkan dari Yesus akan keselamatan akan diberikan kepadanya. Jadi pada siapa yang tidak percaya kepada Yesus, maka kebiasaan akan diberikan kepadanya saudara-saudaraku oleh Tuhan. Mari kita baik ibu. Adalah hatimu untuk menghubung zaman ini. Bersyukur kepada Tuhan hari-hari sudah diberi waktu. Kira-kira pintu pertobatan diberikan kepada kita hari-hari ini. Mari Bapak Ibu. Keselamatan hanya datang daripada Yesus Kristus. Kemerdekaan hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan surga menuju kepada kerajaan surga hanya didapat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, jangan berharap untuk memperbaiki dari agama. Tidak. Jangan berharap kerajaan surga datang dari agama. Tidak.
Karena agama bukan berasal daripada kerajaan surga, tapi agama adalah buatan manusia. Dan peraturan-peraturan yang mengalir dalam agama adalah peraturan-peraturan manusia. Barang siapa yang percaya kepada Injil dan mau diselamatkan, dan mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mau mengaku bahwa kita akan keselamatan untuk kepada saudara-saudara Tuhan. Mari berdoa bersama. Dan berdoa hari-hari ini. Dan ke depan percayalah kepada Yesus Kristus. Telah datang dari tahun yang lalu, dan telah mati dari lalu dan dikuburkan dengan kepercayaan sampai pada hari yang ketiga. Saudara yang tidak terhadap mati sudah satu yang berkata, aku berangkat ke surga sampai ke tempat tersimu. Yesus berkata, Yesus berkata, di penghubung air semain aku berkata, Yesus berkata, aku pasti gerak kembali ke penyembuhan pelayan itu dalam ada Tuhan Yesus. Maka saudara-saudaraku, Yesus datang ke dunia ini bukan membawa berat agama, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup saudara dari belenggu dosa. Hanya Yesus yang mampu menebus dosa dalam hidup dan saudara-saudara kudus Tuhan. Di luar Yesus Kristus tidak ada yang mampu menebus dosa dari manusia. Di luar Yesus Kristus tidak ada yang mampu memberikan kunci dari surga. Nah, saudara-saudaraku, mari bersama mari kita buka Yohanes 11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kita Yesus, ia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, walaupun ia sudah mati, akan bangkit tentang saudara-saudaraku. Jadi kebangkitan dan hidup hanya didapat dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
9 saudara-saudaraku berkata, sebab pengetahuan mengaku dengan mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah memberikan dia dari antara orang mati, maka kamu memberikan keselamatan. Saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan hari-hari kita datang akhir zaman ini dan percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah memberikan dia dari antara orang mati, maka keselamatan akan diberikan kepada kita saudara-saudara. Yesus telah datang beribu tahun yang lalu, telah mati di kayu salib dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Yesus berkata bangkit kembali. Kenapa dia bangkit kembali? Karena dia adalah orang yang berkuasa. Dan dia adalah orang yang tidak berdosa, tidak berbohong. Dan saudara-saudaraku, keselamatan manusia kepada akhir zaman hanya datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menurut Tuhan Yesus Kristus tidak ada keselamatan, tidak ada jalan yang benar, tidak ada kebenaran, tidak ada kesempurnaan, tidak ada hidup yang kekal. Maka hari ini selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, selagi pintu kesempatan bagi dibuka oleh Tuhan, bukalah pintu hati Tuhan, maka pintu dibukakan bagimu hari ini. Mari berdoa dulu. Bertobatlah, sebab yang cerdas sudah dekat. Mari berdoa dulu bagi Tuhan. Kita melihat hari-hari ini seluruh perang sedang terjadi, penebaran di mana-mana sedang terjadi, pertikaian kejahatan hari-hari sedang terjadi saudara-saudaraku. Banjir-bandang, longsor, terutama di gunung-gunung menetap sedang terjadi hari-hari ini. Ini adalah peringatan bagi kita saudara-saudara untuk kembali bertobat. Sama seperti di zaman Nuh, saudara-saudaraku. Di zaman Nuh manusia sudah diperingatkan oleh Nuh. Tidak ada yang mau mendengarkan Nuh, maka Tuhan menyuruh Nuh, bangunlah segera. Setelah Nuh membuat segera, orang-orang penyeberangan Nuh tidak ada yang mendengarkan Nuh lagi saudara-saudaraku. Orang yang akan melanjutkan perahu Nuh. Setelah selesai Nuh membuat perahu, Tuhan berkata kepada Nuh, naiklah ke dalam bahtera, aku akan menurunkan air tua selama beberapa puluh malam. Itulah peringatan untuk kita hari ini. Ini segera berbalik, segera bertobat, segera datang kepada Yesus Kristus yang adalah jalan yang kebenaran dan hidup. Supaya air tua jangan lagi menimpa kita, supaya air belerang jangan lagi menimpa kita seperti kita bangkit. Maka saudara-saudaraku, bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran hidup. Bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tak akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, tapi ingat kita dan murka Allah, saudara-saudaraku lagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, segeralah bersyukur kepada Tuhan. Carilah jalan yang kebenaran hidup hanya di dalam nama Tuhan. Karena di dalam agama tidak diajarkan apa jalan yang kebenaran hidup tidak ada saudara-saudaraku. Karena di dalam agama tidak diajarkan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran hidup tidak ada saudara-saudaraku. Tapi di dalam Injil yang hidup telah datang dari tahun yang lalu sebelum dunia dijadikan. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Sekarang sudah datang kepada Bapa, kalau tidak selalu laku, itulah datang keluar saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu, adalah hatinya untuk pulang hari-hari ini. Dengarlah suara Tuhan memanggil saudara-saudaraku. Kita sudah di penghujung akhir dari segala zaman, kata Bapak Ibu.
Bumili kan mga para di pinasahan. Bumili kan mga kancangan yang nakaset lagi sa dasar ko. Bumili kan mga langit sa akin mo yung nakaset lagi sa dasar ko. Keselamatan hanya datang daripada Tuhan yang Kristus, bukan datang daripada agama saudara-saudaraku. Kenapa keselamatan bukan datang dari agama? Karena agama adalah peraturan manusia dan peraturan yang ada dalam agama adalah peraturan manusia, bukan peraturan daripada Tuhan. Tapi barang siapa yang percaya kepada Injil Yesus yang telah ada sebelum dunia dijadikan, maka keselamatan akan diberikan kepada saudara. Dan kunci kerajaan surga akan diberikan kepada saudara di penghujung hayat semuanya. Dan untuk menuju kepada kerajaan surga, hanya Yesus adalah kebenaran. Hanya Yesus yang menjadi hidup. Untuk kita bersampai kepada kerajaan surga saudara-saudara. Maka hari-hari itu berkata, berjaga-jagalah, berdoalah, dan punya suruh dipakai pesan. Ada secara kurang Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan terlena hari-hari ini, jangan tertidur hari-hari ini. Dan bangun, bangun, berdoa, berdoa memang sudah satu. Tapi kebetulan 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 akan disuruh pada Tuhan. Dan pengampunan Tuhan akan datang kepada saudara-saudara hari-hari ini kita berdoa. Kalau ada siapa yang berdoa hari-hari ini dan tahu dan kunci dalam surga akan diberikan kepada saudara di penghujung hayat zaman. Mari Bapak Ibu berkasih Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah saudara-saudara berkasih Tuhan. Mari Bapak Ibu segeralah bersurut hari-hari ini sebelum pertobatan itu kepada Tuhan. Maka kami sini berdiri saudara-saudara untuk menyampaikan bahwa pintu-pintu pertobatan sebentar lagi akan dibuka oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya kepada agama akan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Injil Yesus Kristus maka keselamatan akan diberikan kepada saudara. Dan kunci dalam surga akan diberikan kepada saudara. Sebab Tuhan datang ke dunia ini bukan membawa agama. Tuhan datang ke dunia ini bukan membawa agama saja. Tapi Tuhan datang ke dunia ini membawa keselamatan, membawa keselamatan bagi kita saudara-saudara. Maka saya percaya kepada Yesus, maka keselamatan akan diberikan kepada saudara. Maka keselamatan akan diberikan kepada saudara menuju kepada dengan surga saudara-saudara. Mari Bapak Ibu berdoalah, berdoalah, berdoalah.
Assalamualaikum, selamat sore, selamat siang menjelang sore, saudara. Kami di sini penginjil jalanan. Kami di sini memberitakan kabar pertobatan, kabar sukacita, kabar damai sejahtera, yang mana kerajaan surga akan segera datang. Yesus Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa manusia, perbuatannya akan digenapi. Dia akan menggenapi seluruh isi firman Tuhan, itu Injil, firman Tuhan yang hidup, yang membawa setiap jiwa pada keselamatan. Untuk kita yang percaya boleh menerima kasih karunia dari Tuhan sesuai dengan firman yang tertulis untuk memberitakan kabar pertobatan sampai seluruh penjuru dunia ini, sehingga bagi mereka yang percaya akan diselamatkan, tapi bagi mereka yang tidak percaya dan taat di dalam nama Tuhan yang sudah menebus dosa manusia akan dihakimi, karena Yesus Kristus adalah firman itu sendiri, karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang sudah menebus dosa manusia, karena Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka yang percaya dan taat kepadanya. Marilah saudara-saudara, untuk kita beroleh membuka hati, jiwa, pikiran, roh kita, untuk kita jangan terlena di penghujung akhir zaman ini. Jangan kita terlena hanya untuk selalu mencari kesibukan dunia yang selalu membuat kita terlena, karena dunia ini jahat dengan segala peraturan-peraturannya. Dunia ini jahat dengan segala perbuatan-perbuatannya. Manusia dibuat terlena dengan segala macam kejahatan dunia ini, karena dunia ini sudah diserahkan oleh iblis dengan para anting-antingnya. Makanya kedepannya dunia semakin mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit, peraturan-peraturan yang aneh-aneh, dan segala macam penyesatan, sesuai dengan firman yang tertulis di dalam Wahyu 22 ayat. Wahyu dulu ayatnya ke-6. Yang jahat semakin jahat. Shalom, selamat sore ibu-ibu, bapak, dan kami penginjil jalanan untuk memberitakan kabar pertobatan, yang mana kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya, karena kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini kedepannya akan mengalami masa-masa susah, masa-masa sukar, masa-masa sulit. Dunia ini akan dihancurkan. Marilah untuk kita berjaga-jaga, untuk kita boleh bertobat, untuk datang dalam kasih rahmat Tuhan Yesus Kristus, yang mana Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dengan pengorbanannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa umat manusia, untuk kita beroleh jalan keselamatan, untuk menuju kerajaan surga. Seperti ada berfirman tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi satu-satunya Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Satu-satunya jalan yang terang adalah Yesus Kristus. Satu-satunya jalan menuju kepada kerajaan surga adalah Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang berani dan menjamin berfirman seperti Tuhan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup menuju keselamatan yang kekal sekarang. Kami di sini memberitakan kabar baik, kabar damai, kabar sukacita, karena dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Kita sudah melihat tanda-tanda dunia ini yang jahat semakin jahat.
protes apapun itu, karena sang kebenaran akan datang, semua kejahatan di dunia ini akan dibukakan, saudara-saudara. Jadi kita bisa melihat, kita bisa menilai akhir dari segala zaman pada masa-masa ini, di mana kita sudah masuk di masa penghujung zaman. Kami di sini memberitakan kabar Injil, yaitu firman Tuhan yang hidup, supaya kita boleh mengenal satu-satunya jalan ke surga adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah masuk di masa penghujung akhir zaman, supaya kita jangan terlena hanya mencari harta dunia ini, mencari kesibukan dunia ini yang selalu menjerat hati jiwa pikiran roh kita untuk kepada teknologi, sosial media, apapun itu, saudara. Tapi marilah kita boleh berjaga-jaga diturut dengan firman yang tertulis, untuk kita boleh berjaga-jaga dan bertobat, untuk kita boleh datang mencari harta kerajaan sorga, supaya kita beroleh jalan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup yang membawa setiap jiwa kita pada keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya. Seperti ada yang tertulis dalam firman dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kerajaan sorga, kepada Bapa di surga, kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi satu-satunya pemegang kunci kerajaan sorga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga dia pemegang kunci kerajaan maut atau kerajaan neraka. Mari saudara-saudara, kita berbalik untuk kita boleh mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang sudah mengasihi kita, Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita 2000 tahun yang lalu, mati, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Dan dia akan datang dua kali di dunia ini untuk menjemput mempelai-mempelai yang kudus, yang taat, dan juga akan menghakimi bumi. Karena sudah terbukti dan teruji bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan. Dialah hakim di atas segala hakim, dialah raja di atas segala raja, dialah yang maha adil, dialah sumber hukum yang adil, hukum di atas segala hukum, dialah jalan terang, roti surga, air hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah terang dunia. Barang siapa berjalan bersama Yesus, terang akan ada dalam hidupnya. Jika ia tidak dimana Yesus Kristus sebagai Tuhan, kami tidak membawa nama agama atau kelompok atau apapun, tapi kami murni membawa firman Tuhan. Lagi masih ada pintu kasih karunia pertobatan dibuka, lagi masih ada nafas sisa hidup kita dari dunia yang jahat ini. Mari kita membuka hati kita, lembutkan hati jiwa dan roh kita, untuk kita boleh berseru dan datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan mengeraskan hati kita, jangan mengeraskan hati kita, jangan menolak firman Allah yang mengasihi kita, bahkan sudah datang ke dunia ini supaya kita boleh melihat, kita boleh tahu, kita boleh datang dalam iman dan pengharapan bahwa satu-satunya harta kerajaan surga adalah iman dan pengharapan kita dalam firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang sudah menebus dosa-dosa umat manusia, terutama bagi mereka yang percaya dan taat kepadanya. Mari saudara, kita sudah masuk di masa penghujung akhir zaman. Jangan kita cuek, jangan kita hanya takacup, jangan kita terlena hanya mencari harta di dunia ini. Dunia ini sudah diserahkan pada iblis dan antek-anteknya. Makanya kedepannya peraturan semakin jahat, peraturan semakin tidak baik, karena dunia ini sudah diserahkan oleh iblis dan antek-anteknya. Mari iman digoncangkan. Di akhir zaman ini iman digoncangkan, saudara. Dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Kalau orang tidak beriman yang benar, dia akan mengalami manusia yang jahat, saudara. Mari satu-satunya penolong bagi hidup kita adalah Yesus Kristus. Satu-satunya penopang bagi hidup kita dalam iman adalah Yesus Kristus. Bukan apa kita mempunyai kekayaan seluruh dunia ini, tetapi kalau jiwa kita tidak mengenal Yesus, jiwa kita akan binasa, saudara. Kita akan terjerat oleh kebutuhan dunia ini, oleh kejahatan dunia ini, saudara. Mari saudara, buka hati kita, lembutkan hati kita, untuk
selamat yang hidup, untuk membawa setiap jiwa kita pada keselamatan. Percayalah dengan iman dan pengharapan, itulah satu-satunya harta yang membawa jiwa kita pada keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir, karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha penyedia. Dialah Tuhan yang maha berkuasa, maha segala-galanya. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan surga sudah mau datang untuk yang kedua kalinya. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita sudah masuk di akhir zaman. Tanda-tandanya sudah ada, peraturan-peraturan semakin menyulitkan. Gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, kebakaran, peperangan. Itu adalah alarm untuk kita boleh berjaga-jaga, untuk kita boleh bertobat, untuk kita boleh mendekatkan iman kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dialah anak Allah, dialah firman itu sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, jangan kita cuek, jangan kita acuh tak acuh. Marilah kita boleh mengenal Tuhan yang benar. Buka hati kita selebar-lebarnya, buka pikiran kita selebar-lebarnya, untuk kita boleh datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, membawa jiwa pada keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya. Kami tidak membawa nama agama, karena agama tidak bisa menyelamatkan. Agama itu buatan tangan manusia, peraturan-peraturan manusia tidak bisa menyelamatkan, dan itu akan dibinasakan. Tetapi kami membawa nama Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, untuk kita selalu boleh menerima jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktunya sudah dekat, kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Mari saudara-saudara, percayalah dan terimalah Injil Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, untuk membawa setiap jiwa kita pada keselamatan, sehingga kita tidak terlena akan dunia ini. Karena Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah bukan kita dan hidup. Barang siapa percaya di dalam nama Yesus, walaupun dia sudah mati, dia akan dibangkitkan. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia pemegang kunci kerajaan surga. Mari saudara, jangan terlena kepada dunia ini. Dunia ini jahat dengan segala peraturan dan perbuatannya. Sudah ada tanda-tandanya dari tahun 2020. Yesus suntikan vaksin, benih-benih yang ditabur oleh si jahat supaya manusia celaka. Mari saudara, buka hati kita supaya kita boleh dituntun di dalam iman dan pengharapan bagi setiap hidup kita. Haleluya, glory, glory, haleluya. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Waktunya sudah dekat, kerajaan Tuhan mau datang untuk yang kedua kalinya. Kita sudah memasuki masa penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini kedepannya akan mengalami masa-masa sukar. Dunia kedepannya akan mengalami masa-masa sulit. Mari berjaga-jaga, mari bertobat saudara-saudara. Waktunya sudah urgent. Dunia ini akan diguncangkan, perekonomian akan diguncangkan, semua yang tergoncangkan akan digoncangkan, karena kerajaan yang tergoncangkan itu akan datang. Mari berjaga-jaga, mari bertobat, mari berbalik di dalam kasih Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Salam berbeda semua terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat sore saudara-saudaraku. Kami yaitu pemimpin jalanan dan saudaraku untuk menyampaikan kebenaran surga yang dimana dengan surga sudah kita tegak. Dan Allah sudah membangkit saudaraku.
Kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali kedua sebagai bangkit ke saudara. Maka di penghujung akhir dari zaman ini kita berpersatuan berbicara hari-hari ini kepada kami. Sampaikanlah bahwa kerajaan itu sudah makin dekat. Kedatangan itu sudah bangkit kami. Serukanlah seru perkembangan hari-hari ini. Kita akan Tuhan diri. Maka kami ini berdiri untuk menyerukan pintu pertobatan saudara-saudaraku. Yang dimana dengan surga sudah datang dan Allah sudah datang kepada saudaraku untuk kali kedua. Mari Bapak Ibu, inilah waktunya kita boleh berbalik kepada Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan seperti Yohanes pasal 6 berkata saudaraku, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka dia berkata, akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Itulah kata Yesus. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan berdasarkan bagaimana saudara tahu hari-hari ini bahwa jalan keselamatan hanya didapat dalam agama. Bagaimana saudara tahu bahwa jalan surga dapat dari agama. Karena agama bukanlah buatan Tuhan dan agama adalah buatan manusia dan peraturan-peraturan yang harus dilakukan dalam peraturan manusia. Maka saudara, jalan dan kebenaran hidup tidak akan dapat di dalam agama saudara-saudaraku. Barang siapa yang tahu diselamatkan, yang tahu dipercayai, yang tahu diselamatkan saudara-saudaraku, percaya kepada Injil Yesus Kristus yang adalah keselamatan dan hidup kita. Saudara-saudaraku, bagaimana saudara tahu ada Tuhan hari-hari ini kita percaya kepada Tuhan. Saudara tahu bahwa saudara percaya kepada agama hari-hari ini. Orang-orang yang percaya kepada agama hari-hari ini banyak melakukan kerajaan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada agama hari-hari ini banyak melakukan korupsi. Mau mementingkan jabatan, banyak mementingkan harta yang menimpa saudara-saudaraku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini saatnya kita boleh berbalik, boleh bangun, boleh bangkit, boleh berdiri bersama Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Sebab waktu pertemanan tinggal sebentar lagi. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan dibinasakan saudara-saudaraku. Sangat-sangat beriman Tuhan berkali Tuhan tentang saudara-saudara. Yohanes 11 ayat yang ke-25, mari kita buka. Yohanes 11 ayat ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku jangan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi saudara-saudaraku, Yesus adalah kebangkitan dan hidup di penghujung akhir zaman ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, mari kita mati dan bangkit kembali bersama-sama dengan Yesus. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, bersama kepada Yesus Tuhan, dan Allah sendiri yang membangkitkan Yesus dan bersama mati. Maka keselamatan dan akan kita hidup bersama saudara di penghujung akhir zaman ini. Mari Bapak Ibu, waktunya sudah semakin dekat. Itu bagaimana kita berhidup oleh Tuhan saudara-saudaraku. Jangan keraskan hati kita, mari lembutkan hatimu, mari dengar selama Tuhan memanggil saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, keselamatan hanya dapat di dalam Injil Yesus Kristus. Kemenangan, kemerdekaan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara masuk dari badan surga, sementara saudara didekatkan kunci dalam surga. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara akan masuk dalam badan surga, sementara saudara tidak tahu siapa yang akan membawa saudara. Siapa yang akan menyelamatkan saudara menuju kepada surga. Tapi kita saudara hari ini datang kepada Yesus. Kita bersyukur hati Tuhan Yesus.
kepada saudara. Dari segi keselamatan akan diberikan kepada saudara hari-hari saudara. Maka percayalah kepada diri hari-hari yang telah datang dari rumah yang lalu. Dia yang telah datang dari rumah yang lalu untuk menebus dosa kita hari dosa kita saudara-saudara. Dia yang telah datang dari rumah yang lalu dan telah mati dari hari dan dikeburkan. Kemudian kita datang kembali kembali. Kamu hendak kembali dari antara rumah saudara-saudara. Kenapa yang sedang menjadi orang mati? Karena dia adalah orang yang berkuasa. Aku berterangkan ke surga dan dia akan bebas bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Itulah kata Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus hari-hari ini, Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi saudara di dalam surga. Tapi bila saudara percaya kepada agama hari-hari ini, maka penghakiman Tuhan akan turun dari saudara. Karena agama adalah proses manusia dan perempuan-perempuan yang ada di dalam bersama yang berdiri adalah perempuan manusia. Bukan perempuan dari Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara hari ini beriman kepada Yesus dan percaya kepada Yesus adalah kebenaran yang hidup. Maka mahkota kehidupan akan diberikan kepada saudara. Dan hidup manusia kepada Tuhan akan diberikan kepada saudara hari-hari. Saudara-saudara, kita melihat hari-hari tanda-tanda Tuhan telah menyatakan tanda-tanda saudara Tuhan saudara sudah berkata saudara-saudara. Tanda-tandanya adalah kejahatan semakin intens, pengangguran di mana-mana semakin bertambah. Bertemu di berbagai tempat, penting di berbagai tempat, langsung di berbagai tempat, hari-hari yang berada dunia. Itu adalah pertanda bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita buka, mari kita lihat. Ayat ini menjadi ulama saudara-saudaraku. Janganlah kamu gelisah, semua itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Kita bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada dari bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan, pemudik baru dan perempuan penderitaan. Menjelang zaman baru. Jadi kita melihat hari-hari ini berbeda dengan jangan hari ini berbeda di mana-mana hadapiku. Ini adalah awal mula menjelang zaman baru, mulai penderitaan menjelang zaman baru. Supaya kita jangan ini berseret dalam penderitaan kita, saudaraku. Maka berbaliklah dan percayalah kepada Injil yang telah datang 2000 tahun yang lalu. Mari Bapak dan saudara Tuhan, dan jaga-jagalah dan berdoalah hari-hari ini. Segeralah kita Tuhan Tuhan, maka tentu bukan kita. Hanya Yesus kita menuju kepada dengan surga. Yang adalah terang dunia saudara-saudara. Barang siapa yang berjalan di jalan kehidupan, maka dia berjalan bersama-sama dengan Yesus. Maka terang itu akan ada jalannya saudara-saudara. Siapa yang haus akan kebenaran di firman, dan saya mengambil air kehidupan saudara-saudara. Barang siapa yang melapor akan kebenaran firman Tuhan, dan saya ada kepada Yesus dan mengaku sang roh yang hidup yang akan memberikan kita kepada keselamatan saudara.
Tuhan kepada saudara hari-hari ini, saudara-saudara yang percaya. Mari Bapak Ibu, Tuhan Tuhan berkata, kalau dahulu bagian ada dari kebenarannya di kebenaran ayat yang maka semuanya menambahkan kepada Allah. Jika kita mengatakan hati dari surga hari ini bersama Yesus Kristus, apapun pekerjaan akan diberikan kepada saudara hari-hari ini. Dan urusan negara kami berikan kepada saudara hari ini dasar kita semua. Mari Bapak Ibu berjaga-jaga dan berdoa dan datanglah kepada Yesus. Segera mungkin saudaraku, sebab pintu pertemanan kita terlalu dan itu kepada Tuhan. Pintu pertemanan kita terlalu dan itu kepada Tuhan, saudaraku. Janganlah terjadi agama hari ini, jangan kita agama hari ini. Kemudian kita kepada Tuhan. Kemudian apa yang kita hari ini bagi lakukan Kristus Tuhan. Kami cinta dan agama. Kami cinta dan uang, cinta dan jabatan, cinta dan harta yang melimpah. Apa yang hal dari kepada Tuhan yang Kristus. Saudara, mari kita yang mengaku bahwa itu adalah Tuhan yang berselamat dan Tuhan ketika menyertai amat. Maka keselamatan akan diberikan kepada saudara yang berkenan dari zaman ini. Mari Bapak Ibu, supaya kurang langit tidak ada nama yang diberikan selain daripada nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Supaya kurang langit tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang mempertegakan. Nama Yesus yang mempertegakan, itulah nama yang mempertegakan. Itulah nama yang membangkitkan kita dengan dari orang mati. Nama Yesus adalah nama yang memberikan kita tempat yang berikan surga saudara-saudaraku. Tak lagi ada kesempatan, lagi ada waktu. Berseru-serunya kepada Tuhan yang Kristus di ujung akhir zaman ini. Bagi yang belum percaya kepada ini, terus. Bagi yang belum percaya kepada Yesus, percayalah kepada Yesus Kristus yang adalah jalan yang kemenurkan hidup. Maka kunci diberikan surga dan diberikan kepada saudara. Mari saudara mengenal Yesus Kristus yang sedang datang kepada Yesus hari-hari ini. Saudara hanya datang dalam agama. Jadi saudara bisa mengenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang datang kepada Yesus. Kita tidak tahu dalam nama Yesus. Saudara hanya datang kepada saudara. Saudara saudara, orang siapa yang mau dapat di dalam nama Yesus Kristus dan mau layak di dalam nama Yesus Kristus, maka keselamatan akan diberikan kepada saudara. Saudara mudah Tuhan, marilah hari-hari ini berjaga-jagalah dan berdoa sebab Tuhan yang bersaksikan dengan surga yang mendalam dasar ini. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Segera bukakan hatimu untuk Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Mari lembutkan hatimu, mari dengar suara Tuhan memanggil. Mari dengar dapat kita melihat hari-hari ini terjadi semua, jangan terjadi di mana-mana. Berikan kita bersama-sama hari ini yang terjadi saudara-saudaraku. Waktu memperingatkan kita hari-hari ini kita sendiri bertobat, berbangkit, berpercaya kepada Injil Yesus. Mari keselamatan diberikan kepada kita saudara-saudaraku di kemudian hari ini. Dan saudara-saudara berikan Tuhan, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Saudara-saudara berikan Tuhan, dan berjumpa mencoba, dan berjaga berjalan, dan menyertai perjalanan saudara. Dan berjumpa berubah. Saudara-saudaraku yang seiman di dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada hari-hari ini, percayalah kepada Yesus Kristus. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu hari-hari ini mengambil tindakan untuk melayani Yesus. Inilah apanya kita untuk melayani Yesus sungguh-sungguh.
Janganlah kita lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama, saudara-saudaraku. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Itu yang akan membawa kita ke dampak kepada keburukan, saudara-saudaraku. Tapi jika hari-hari ini kita intim bersama Yesus dan mau melakukan penyembahan di dalam Yesus Kristus, maka keselamatan akan diberikan kepada kita hari-hari. Saudara-saudaraku, sekali lagi, baik di kandang macan, baik di kandang singa, baik di kandang buaya, nyatakanlah kemuliaan Tuhan. Beritakanlah Injil sampai ke bumi, supaya kerajaan surga segera datang, saudara-saudaraku. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Banyak. Sampai jumpa di depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doakan kami. Mari kita bersatu dalam firman. Turut yang tertulis dengan firman. Haleluya. Berapa jam kita lihat? Ada 2 jam lagi. 2 jam lebih lagi ya? Gak kerasa ya? Kayak belum gua. Ini jam berapa sekarang? 3 lewat. 3 lewat. Tadi kita mulai jam berapa? Ada lah 2 jam lah pas. Ini Taruhlah setengah 1 ya? Iya. Setengah 2, setengah 3. Iya 2 jam lebih. masa kita dibilang orang gila ini. Hah? Masa kita disebut orang gila di TikTok. Iya lah, gak apa-apa. Yang penting ada yang komen aja, gak apa-apa. Emang. Ya memang kan kita pasti begitu ya. Ya kan? Gak apa-apa, biar ada yang komen mau ngomong apa aja. Ini ada yang lihat gitu. Ya urusan dia kan nanti dia sama Tuhan, itu urusan Tuhan kan. Iya. Di TikTok kan lebih umum ya kan.